Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulatul jadini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bi lima alhamdulillah kulliha. Alhamdulillah bi nikmatil musalihin. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bi lima. Itu yang paling penting. Nikmat iman Islam yang luar biasa yang menjadikan kita bisa lebih tenang lagi. Ini ada yang cukup panjang sekali, dimana ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Oke, ini saya bacakannya. Salah satu warga di SKD 43 bank. Jadi gini, menyelesaikan masalah hutang dan riba ini, apalagi dengan bank itu, kita sebenarnya gini. Kita sebenarnya kalau melawan mereka semua itu 80% kita kalah, 90% kita kalah. Kenapa? Karena mereka timnya kuat, SOP-nya jalan gitu. Dan data bukti dan lain-lainnya kuat juga gitu. Kalau masuk pengadilan pun mereka semua sudah punya tim kuasa hukumnya atau tim hukumnya, bidang hukumnya yang kadang-kadang mereka semua kenal semua hakim. Bukan saya ngomong bahwa itu ada gimana, karena mereka berhubungan dengan bank, dengan pengadilan itu sudah sering sekali. Tanpa bukti, saksi, dokumen dan yang lainnya yang kuat, dipastikan Anda mungkin kalah lagi. Apalagi kalau main uang segala macam-macam. Uang Anda dengan uang bank besaran mana gitu. Dan bank itu pasti tidak mau kalah di pengadilan. Kenapa? Apalagi sampai tersebar gitu. Akhirnya apa? Akan jadi presiden buruk bagi mereka semua. Jadi intinya apa? Kok buatin khawatir. Makanya di sini kalau Anda mampu silakan lakukan sendiri. Kalau enggak mampu dibantu oleh tim pendampingan ada atau ikutin RSC premium di situ. Ada bayar ada untuk wakaf Jadi wakaf itu untuk apa? Untuk jadi gini loh. Belajarlah untuk menjadi orang kaya gitu. Jadi jangan bermental miskin minta tapi mereka semua kan dibayar juga secara profesional gitu. Saya sekarang ini beliin SKD Premium di mana Anda ada iurannya di situ. Silakan tanya sendiri. Atau Anda ikut pendampingan langsung gitu. Di situ mungkin tim pendampingan akan minta fee dan admin yang tidak besar kok, murah sekali gitu. Sampai ke pengadilan. Bayangin kalau Anda pakai kuasa hukum aja di pengadilan itu mungkin minimal bayar 50 sampai 200 juta, mungkin lebih gitu. Jadi kalau di kami paling hanya nilainya nggak sampai puluhan juta ya. Nggak sampai ratusan juta, nggak sampai, hanya kecil sekali. Tapi memang ada kewajiban, jadi Anda harus ada komitmen untuk membayar fee mereka. Karena saya tidak bisa membayar ini admin semua mereka semua dapat dari situ semua gitu. Termasuk sebagian untuk wakaf bisnis. Jadi jalankan untuk nanti kedepannya franchise. Saya ingin bikin bank wakaf gitu. Menjalankan semuanya. Jadi intinya seperti itu. Nah di pendampingan ini atau di premium ini Anda akan dibimbing untuk mendapatkan bukti, saksi, dokumen dan yang lainnya. Dan langkah-langkah lainnya termasuk sampai langkah hukum. Tapi syaratnya satu, Anda harus tobat riba gitu. Yang kedua, Anda berkomitmen untuk mau berwakaf di situ. Termasuk di grup yang gratis pun. Kalau saya sarankan, saya ini kan untuk berwakaf atau infak tiap bulannya itu. Berapapun mungkin untuk kemampuan Anda. Intinya apa? Untuk membantu admin. Supaya adminnya kuat, semua akan dijawab dengan ini. Sekarang kan masih ogah-ogahan gitu. Kenapa? Karena ya Anda hanya nanya tok, udah gitu udah selesai gitu. Kadang kalau selesai masalahnya goodbye begitu aja, tinggal lab, bantu orang juga enggak. Tapi menurut sekarang di WA group ini kalau nggak mampu ya bayar doa tiap ini minta doa. Kalau enggak ya infak gitu. Terserah Anda semampunya Anda gitu. Dan nanti kalau Anda udah mampu Anda dijadiin admin dan dapat fee juga dari situ gitu. Jadi kalau infaknya di reguler itu untuk bayar admin tiap gajian admin kasihan juga gitu. Nah, tapi kalau tidak sampai kalau Anda mau sendiri kemungkinan besar ya kalau nggak mampu banget akan ya cukup kalah. Karena kenapa? Dokumen buktinya dari mana? Kita buatin bukti gimana caranya gitu. Jadi akan dibimbing buat bukti. Ini contoh sekarang nih, saya ada KPR di bank X dengan bangunan rumah yang senilai 480 juta tahun 2012. Sebanyak saya tahu tentang riba, saya berhentikan angsuran dari Mei 2018. Ada kredit yang saya stop yang dari berbagai bank, sisanya tinggal satu ini saja. Saya sebelumnya sudah negosiasi, saya minta bayar sisa pokoknya saja, baik tertulis dan ketemu langsung dengan di rumah maupun di bank X. Tapi mereka tolak, malah memberi skema angsuran baru dengan bunga lebih mencekik. Betul pasti mencekik bunganya. Dan di situ nanti skema baru pun itu ada denda yang membuat Anda sengsara juga gitu. Waktu itu bukan tidak kuat bayar angsuran, tapi memang niat berhenti riba ini. Wabah Covid memang membuat usaha kami berhenti, tutup dan nggak ada kerjaan lagi. Nah itu nggak berkah gitu. Bahkan asuran yang biasanya saya sisihkan nggak bisa lagi menyisihkan, malah jual asuransi untuk bayar sehari-hari. Jadi selesaikan dulu kehidupan sehari-hari, baru jangan joling juga gitu. Anda ngikutin apa yang ditekan segala macam, ngutang sana sini hanya untuk bayar bunga tok gitu. Nggak selesai, sedangkan istri Anda sengsara gitu.
2002 ini saya negosiasi baru ditanggapi persetujuan bayar pokoknya saja, tapi rumah yang udah diiklankan dipajang foto rumah saya di depan kantor bank X sebagai rumah murah, harga juga sangat di bawah pasar. Saya berniat membuat gugatan ke pengadilan untuk minta diskon dari sisa pokok, pembatalan lelang dan sebagainya, dan berniat jual rumah dengan harga normal. Ada alasan yang kuat yang cukup, saya tulis di sini. Saya belum tahu cara menulis surat gugatan, apa yang bisa bantu, terima kasih. Bisa dibantu, tapi Anda ingat ya, harus memberikan penghargaan juga bagi adminnya, karena adminnya ini gratis, ini jangan sampai Anda hanya gratisan tok gitu. Tapi intinya apa? Bayar juga mereka, nggak banyak kok, kasihan banget mereka, ikut premium aja, oke? Dan di sini ternyata dia dulu ada kenaikan bunga yang sangat tinggi, PK pertama 5,1 juta sesuai kesanggupan. Saya waktu itu tiba-tiba dinaikkan sampai 6,8 juta, naik turun sehingga saya minta restitusi menjadi 0,3. Nah, saya diminta dari 2015 untuk histori pembayaran dan PK kedua sampai hari ini nggak dikasih. Hanya angsuran terakhir, denda dan lain-lain di April 2018. Dan dia sekarang ini ternyata apa? Ternyata dia disuruh kalau denda jangan disebut udah bengkak gak karuan, cukup utang pokok plus bunga. Di sini dia suruh bayar. Nah, ini sebenarnya sudah disetujui pokok 390 juta, udah nyicil lama, walaupun proses panjang banget, tapi akhirnya saya harus menandatangani belangko kosong yang berlogo banknya untuk bisa disetujui. Khawatirnya diisi aneh-aneh. Nah, itu dia caranya apa? Caranya ketika Anda mau kepaksa pun, kalau saya harus ada saksi dari sisi Anda juga gitu, dan berapa buatin bukti video gitu. Ini saya dikasih belangko kosong bla bla bla. Jadi itu yang diajarkan di SKDA di kami di admin gitu. Supaya apa? Supaya bisa ini. Dan PK pun itu kadang mereka seenak udelnya gitu, masih banyak kelemahan. Insya Allah tim kami cukup kuat untuk melakukan itu. Silakan kalau mau gimana, ikut premium boleh, itu berbayar. Paling untuk bank itu berapa, 300.000 per bulan atau berapa, cukup murah. Atau Anda ikut penampingan, ada fee di situ juga, ada biaya admin juga. Silakan Anda pilih sendiri gitu. Jadi tapi data-datanya harus dikumpulkan dulu. Jadi kalau hanya ngomong seperti ini kami nggak terima gitu. Karena apa? Data dikirimkan ke ada Google Form-nya gitu. Mudah-mudahan Anda bisa berkenan isi itu data dulu kalau mau masuk, karena itu penting gitu. Jadi bisa diarahkan ke penampingan dan yang lainnya. Demikian dari saya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.